Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat relung jiwa. Pernahkah kita merenung, bagaimana mungkin hanya dengan satu kalimat la ilaha illallah yang terdiri dari beberapa huruf saja, Allah menjanjikan surga? Bagaimana bisa kalimat yang tampak sederhana ini menjadi penentu keselamatan kita di dunia dan akhirat? Sebelum kita kupas lebih dalam, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Relung Jiwa, biar semangat dakwah terus menyala dan pahala jariah mengalir untuk kita semua. Kalimat la ilaha illallah adalah inti dari Islam. Ia bukan hanya sekadar susunan huruf, melainkan kalimat agung yang merangkum seluruh makna kehidupan seorang hamba. Kalimat ini menjadi pintu gerbang keimanan, pembeda antara orang yang bertauhid dan orang yang tenggelam dalam kesyirikan, serta menjadi garis pemisah antara surga dan neraka. Bayangkan, di dunia kita sering dihadapkan pada berbagai gelar, jabatan, dan identitas. Namun di akhirat kelak, tidak ada lagi gelar yang diakui kecuali satu, gelar seorang hamba yang bertauhid. Dan itulah makna terdalam dari la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadits ini memberi kabar gembira yang luar biasa. Betapa kalimat ini bukan sekadar bacaan, melainkan kunci abadi keselamatan. Ibarat seseorang yang memegang kunci rumah. Tanpa kunci itu, ia tidak akan pernah bisa masuk. Demikian pula surga, ia terkunci rapat dan hanya kalimat tauhid yang mampu membukanya. Namun sahabat relung jiwa, bukan berarti siapa saja yang mengucapkannya di detik-detik terakhir pasti otomatis selamat. Sebab lidah tidak akan dimudahkan mengucapkan kalimat ini kecuali bagi orang yang hidupnya terbiasa menjaganya. Seseorang yang selama hidup lalai, jarang berzikir, atau lebih banyak menyebut nama dunia daripada nama Allah, akan sulit mengucapkannya di penghujung usia. Ulama mengatakan, seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya di dunia, dan akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi wafatnya. Artinya, bila seseorang sepanjang hidup menjaga kalimat tauhid, menjadikannya zikir harian, dan membangun amal di atasnya, insya Allah Allah akan memudahkan lidahnya untuk mengucapkannya ketika ajal tiba. La ilaha illallah bukan sekadar menolak menyembah patung atau berhala fisik, tetapi lebih dalam lagi, ia adalah deklarasi kebebasan hati. Tidak ada yang layak dicintai, ditakuti, dan diharapkan kecuali Allah. Saat harta melimpah, ia sadar itu hanya titipan Allah. Saat jabatan datang, ia tahu itu amanah dari Allah. Saat musibah menimpa, ia yakin hanya Allah yang bisa menolong. Tauhid menghancurkan berhala-berhala modern yang tak kasat mata. Cinta dunia, rasa takut pada manusia, ego, bahkan ketergantungan pada makhluk. La ilaha illallah bukan hanya membukakan pintu surga, tapi juga mengangkat derajat pemiliknya di dunia. Orang yang benar-benar bertauhid akan terlihat dari akhlaknya, rendah hati, tenang, tidak mudah iri, tidak bergantung pada manusia, sebab ia yakin sepenuhnya bahwa rezeki, kehormatan, dan kebahagiaan hanya Allah yang memberi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jika langit, bumi, dan seluruh isinya ditimbang, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat timbangannya. Ini menunjukkan betapa Allah memuliakan orang yang menjadikan tauhid sebagai dasar hidupnya. Bahkan dosa sebesar gunung pun bisa diampuni jika ia kembali kepada Allah dengan kalimat ini secara tulus. Namun sahabat relung jiwa, jangan sampai kita salah memahami. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya ucapan bibir. Ia adalah komitmen hidup. Mengucapkan la ilaha illallah berarti berjanji untuk tidak menyembah, tidak bergantung, dan tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Jika seseorang mengucapkannya tetapi masih menuhankan hawa nafsu, masih meyakini kekuatan selain Allah, atau menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, maka kalimat ini belum benar-benar hidup dalam dirinya. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekadar pengakuan iman, tapi juga obat paling ampuh bagi hati yang kotor oleh dosa.
Bayangkan, sahabat relung jiwa, betapa seringnya kita terjerumus dalam kesalahan. Ada yang dosa kecil, lalai salat, lupa berzikir, tergelincir dalam ghibah. Ada pula dosa besar, menipu, berbuat zalim, atau berani menentang aturan Allah. Jika kita hitung, mungkin tumpukan dosa itu lebih banyak dari amalan kita. Bahkan ada yang merasa, aku sudah terlalu kotor, sudah terlalu jauh dari Allah. Apakah masih mungkin diampuni? Jawabannya iya. Selama napas masih ada, pintu taubat tidak pernah tertutup. Dan salah satu pintu taubat itu adalah dengan kembali mengucapkan La ilaha illallah dengan hati yang benar-benar tulus. Tauhid menghapus sebesar apapun dosa. Rasulullah bersabda dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Subhanallah, bayangkan dosa sepenuh bumi bisa Allah hapus dengan syarat satu. Jangan pernah menyekutukan Allah. Itulah kekuatan kalimat La ilaha illallah, membersihkan dosa dan menyucikan hati. Kalimat ini bukan hanya menghapus dosa di catatan amal, tapi juga menyapu bersih kotoran dalam hati, kesombongan runtuh. Karena kita sadar tidak ada yang lebih hebat dari Allah, cinta dunia berlebihan padam. Karena dunia hanyalah titipan, syahwat menipu terkendali. Karena kita tahu hidup ini bukan sekadar memuaskan nafsu. La ilaha illallah adalah sapu besar yang membersihkan debu dan lumpur dari hati manusia. Tauhid menghidupkan hati yang mati. Orang yang jauh dari Allah bagaikan hidup tapi hatinya mati. Ia berjalan, tertawa, bekerja, bahkan mungkin terlihat sukses, tetapi di dalam dirinya hampa. Kalimat La ilaha illallah adalah nyawa baru bagi hati. Ketika ia kembali mengucapkannya dengan penuh kesadaran, hatinya yang kering akan kembali basah oleh iman, dan jiwanya kembali tenang. Ada seorang sahabat yang pernah membunuh 99 orang. Dalam pandangan manusia, ia sudah pasti binasa. Namun ketika ia mencari ampunan Allah dengan tulus, Allah membuka pintu taubat baginya. Apa rahasianya? Karena ia meninggalkan kesyirikan dan kembali bertauhid. Jika seorang pembunuh 99 orang saja Allah ampuni, maka bagaimana dengan dosa kita yang jauh lebih kecil? Perlu bukti, bukan hanya ucapan. Namun sahabat relung jiwa, jangan sampai kita salah paham. Ucapan La ilaha illallah memang bisa menghapus dosa, tapi itu harus disertai dengan kejujuran hati dan perubahan sikap. Orang yang sungguh-sungguh mengucapkannya akan meninggalkan maksiat yang ia cintai. Ia seakan berusaha menukar keburukan dengan kebaikan. Ia tidak lagi menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, melainkan Allah satu-satunya tujuan. Kalimat ini adalah perjanjian dengan Allah. Maka jika diucapkan dengan penuh kesadaran, ia menjadi penghapus dosa. Jika hanya di bibir tanpa perubahan, maka ia hanya menjadi slogan kosong. Pembersih dosa paling dahsyat. Ia ibarat cahaya matahari yang mampu menghapus kegelapan malam. Seberat apapun masa lalu kita, Allah bisa memutihkannya seputih salju jika kita kembali dengan tauhid yang murni. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak peduli seberapa dalam kita jatuh, selalu ada jalan pulang. Dan jalan itu dimulai dengan satu kalimat, La ilaha illallah. Sahabat relung jiwa, dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, seandainya langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya ditimbang, niscaya kalimat La ilaha illallah akan lebih berat timbangannya. Hadits ini memberi gambaran yang luar biasa tentang betapa agung kedudukan kalimat tauhid. Bayangkan, seluruh langit dengan miliaran galaksi, bumi dengan segala isinya, gunung, lautan, emas, perak, harta, kekuasaan, dan seluruh kemewahan dunia, semuanya jika ditimbang, tetap kalah berat dibanding satu kalimat agung ini. Makna timbangan di hari kiamat, kita semua akan melewati hari perhitungan, ketika setiap amal ditimbang di hadapan Allah. Pada saat itu,
Harta yang kita kumpulkan tak akan ada artinya kecuali jika digunakan di jalan Allah. Jabatan, gelar, dan popularitas akan lenyap, tak ada nilainya di sisi Allah. Bahkan dunia yang kita perebutkan ini, yang sering membuat manusia berselisih, cemburu, dan saling menjatuhkan, ternyata sangat ringan jika dibandingkan dengan kalimat tauhid. Mengapa demikian? Karena dunia bersifat sementara, sedangkan kalimat la ilaha illallah adalah pengakuan kekal seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dunia hanya bertahan hingga ajal tiba, sementara tauhid akan menyertai seorang hamba hingga ke alam kubur dan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Lebih berat dari segala amal tanpa tauhid, kalimat ini juga menegaskan bahwa amal apapun, sebesar apapun, jika tidak dilandasi tauhid, maka ia kosong dan tidak akan diterima. Salat, puasa, zakat, haji, semua akan gugur nilainya jika seseorang masih menyekutukan Allah. Sebaliknya, amal yang sedikit tetapi dilakukan dengan iman tauhid akan bernilai besar di sisi Allah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kalimat la ilaha illallah adalah pondasi seluruh amal. Tidak ada amal yang diterima tanpa tauhid, sebagaimana bangunan tidak bisa berdiri tanpa pondasi. Kenapa kalimat ini lebih berat dari dunia? 1. Karena ia mencakup pengakuan seluruh hak Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. 2. Karena ia adalah inti dari penciptaan manusia dan tujuan diutusnya para nabi. 3. Karena ia menjadi sumber ketenangan hati, cahaya kubur, dan penolong di hari kiamat, maka wajar jika timbangannya lebih berat daripada seluruh isi dunia, sebab dunia akan hancur, sementara kalimat tauhid akan tetap abadi. Sahabat relung jiwa, mari kita renungkan. Banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar dunia, berjuang siang malam untuk harta tapi lalai dari tauhid, mengejar gelar dan popularitas tapi hatinya jauh dari Allah. Membangun bangunan megah tetapi tidak membangun hati dengan iman. Semua itu pada akhirnya ringan, bahkan bisa jadi sia-sia. Tetapi satu kalimat tauhid yang dijaga, diyakini, dan diamalkan bisa menyelamatkan dari neraka dan menuntun menuju surga. Sungguh, kalimat la ilaha illallah bukan sekadar ucapan, melainkan permata paling berharga yang bisa dimiliki seorang hamba. Dunia dan seisinya akan sirna, namun kalimat ini akan tetap abadi. Itulah mengapa Allah menjadikan timbangannya lebih berat dari langit dan bumi. Maka janganlah kita menukar kalimat agung ini dengan kesenangan dunia yang fana. Jadikan ia pegangan hidup, perhiasan lisan, peneguh hati, dan bekal utama menuju Allah. Namun sahabat relung jiwa, jangan sampai kita tertipu. Kalimat ini bukan sekadar dilafazkan, tapi harus diresapi dalam hati dan diwujudkan dalam amal. Tauhid bukan hanya diucapkan, tapi menjadi napas kehidupan sehari-hari. Dalam ibadah, dalam muamalah, bahkan dalam cara kita menaruh harapan. Sahabat relung jiwa, marilah kita jaga kalimat tauhid ini. Bukan hanya di lisan, tapi juga di hati dan amal kita. Semoga Allah meneguhkan kita hingga akhir hayat dengan ucapan la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.